Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyo Purnomo, NIK 2212191023 dari Teknik Elektro kelas reguler sore. Saya akan mencoba untuk menyampaikan materi mengenai dasar semikonduktor dan dioda. Baik, yang pertama adalah semikonduktor. Definisi dari semikonduktor adalah bahan atau material yang memiliki nilai hambatan jenis atau Ru antara konduktor dan isolator, yaitu sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm. Jadi bahan semikonduktor ini jadi dia bisa menghantarkan arus listrik, tapi bukan penghantar murni seperti tembaga misalkan ya. Jadi makanya disebut semikonduktor. Dan nilai itu dipengaruhi dengan hambatan jenis atau nilai Rho dari setiap bahan atau material semikonduktor itu. Kemudian ada perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Yang pertama ini tembaga. Ini nilai hambatan jenisnya Rho atau Rho-nya itu 1,7 kali 10 pangkat min 8, dan dia termasuk dalam jenis konduktor. Kemudian silikon pada ketentuan pada saat di ruangan di suhu 300 derajat Kelvin itu nilai Rho-nya 2,3 kali 10 pangkat 3, dan dia sifatnya sebagai pada suhu itu dia bersifat sebagai semikonduktor. Kemudian gelas, hambatan nilai Rho atau hambatan jenisnya itu 7 kali 10 pangkat 6. Jadi dan dia tergolong sebagai isolator. Kemudian 3 buah bahan yaitu tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan besarnya arus yang lewat yang pada masing-masing bahan tersebut. Sesuai dengan hukum Ohm bahwa untuk menghitung arus itu adalah I sama dengan tegangan dibagi hambatan, maka dalam kasus 3 material ini untuk mencari nilai hambatan menggunakan rumus R sama dengan Rho hambatan jenis dikali dengan panjang dibagi dengan luas permukaan atau diameter ya, luas permukaan penampang ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai A ini dengan cara Pi kali R kuadrat. Ini dimana untuk mendapatkan nilai R ini adalah dengan diameter dibagi 2. Diameter ini bendanya dibagi 2. Kemudian maka diperoleh I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian untuk arus silikon 3,41 kali 10 pangkat minus 9 ampere.
dan gelas 1,12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah konduktor, tentu saja yang tembaga, kemudian silikon, dia semikonduktor, kemudian isolator yang murni, gelas yang murni isolator. Nah, kemudian jenis bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor itu trivalen, merupakan yang pertama trivalen merupakan jenis-jenis logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Misalkan seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian juga bisa terbuat dari material yang tergolong tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar sebanyak 4 buah. Misalkan seperti silikon dan germanium. Kemudian bisa juga pentavalen, logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah. Misalkan fosfor, arsenikum, dan antimon. Kemudian ini tetravalen, trivalen, kemudian tetra, dan penta. Yang trivalen boron, aluminium, gallium, indium, tetra, karbon, silikon, germanium, tin. Dan penta, nitrogen, fosforus, dan arsenik, dan antimoni. Nah, kemudian bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan sebagai semikonduktor adalah silikon dan germanium. Dan silikon sendiri memiliki jumlah elektron sebanyak 14 buah, dan elektron untuk yang germanium itu 32 buah. Jumlah elektron valensi elektron terluar maupun dari silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Jenis ikatannya kovalen. Kemudian jenis semikonduktor. Yang pertama intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni. Jadi murni, bukan buatan dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Ini adalah gambaran ikatan-ikatan kovalennya. Ini intinya. Bagian terluarnya adalah elektron yang mengelilinginya. Kemudian sifat semikonduktor pada suhu yang sangat rendah. Pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Kemudian tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Karena dia selalu terikat pada ikatan kovalennya. Kemudian pada saat di suhu kamar, semikonduktor ini memiliki agitasi termal. Pada termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan dan terlepas menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Jadi elektronnya bebas keluar dari ikatan. Yang tadinya di sini mungkin bisa berpindah. Kemudian dengan munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya celah, lubang atau hole sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwa ini dengan bergeraknya elektron ini disebut pembangkitan atau generation.
Dan jika dipasang beda potensial atau tegangan, maka akan terjadi arus. Nah, jika dia bisa mengalirkan arus, maka dia bisa menjadi konduktor tapi dengan nilai konduktansi yang rendah. Kemudian ini tabel sifat germanium dan silikon. Nomor atom, kemudian berat masing-masing atomnya, dan kerapatan. Kemudian konstansa dielektrik, terus kecepatan mobilitas elektron, nilai Rho intrinsik, kemudian ini pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Di ini diilustrasikan pada awalnya elektron tadinya terikat seperti ini, kemudian dia berpindah jadi elektron bebas, tidak terikat kovalen, maka di sini akan kehilangan satu elektron. Jadi akan ada satu celah atau hole atau lubang. Nah, karena begitu, kemudian yang lain dari elektron ikatan lain, dia akan mencoba mengisi lubang itu. Nah, karena tadi dialiri aliran listrik, maka akan bertambah dan akan saling mengisi. Akhirnya yang elektron bebas itu akan keluar dan berpindah. Kemudian jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik ini merupakan semikonduktor yang memperoleh penyuntikan atau doping oleh atom asing atau atom dari luar. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik dibedakan menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, semikonduktor tipe N ini didoping oleh atom pentavalen seperti PaSsB. Kemudian atom pengotornya disebut atom donor karena memberi. Kemudian pembawa muatannya ini merupakan elektron. Kemudian untuk semikonduktor tipe P ini pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, germanium, dan ini Ln. Kemudian atom pengotornya disebut atom akseptor. Jadi dia menerima. Ini pemberi. Kemudian pembawa muatannya hole. Kemudian semikonduktor ekstrinsik ini seperti materi ini kan dia membutuhkan penyuntikan atau doping oleh atom lainnya. Nah, tujuan penyuntikan atau doping ini untuk meningkatkan konduktivitas dari semikonduktor tersebut dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron saja. Kemudian perbandingan dopingnya, atom dopan dibanding dengan atom murni itu 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Dopan ataupun adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N merupakan atom-atom pentavalen atau dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom
akseptor. Karena tipe N ini memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan tipe P, maka dia akan memberi karena dia lebih mempunyai banyak elektron dibanding dengan tipe P. Nih gambaran ekuivalen semikonduktor tipe N. Karena dia memiliki pentavalen 5, kemudian otomatis ada sisa 1. Enggak. Hole sebagian besar terjadi karena doping, karena suntikan, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena proses generation akibat dari agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Kemudian ini contoh-contoh piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor dioda pertemuan PN, kemudian transistor, termistor, SCR, dan IC. Ini IC. Kemudian ada transistor, LED, kemudian ada dioda, jenis dioda, bridge dioda. Kemudian dioda pertemuan PM. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang kedua yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metalurgi karbon, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yaitu anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Gambaran penyambungannya. Jadi tipe P dan tipe N disatukan, kemudian diberi elektroda bisa berupa kawat. Maka pada tipe P elektrodanya akan disebut dengan anoda, dan pada tipe N elektrodanya akan disebut katoda. Pada sebuah dioda, untuk membedakan sisi anoda dan katoda, biasanya pada katoda akan diberi tanda seperti garis atau gelang atau cincin. Kemudian pada simbolnya pada rangkaian listrik seperti segitiga, kemudian diberi garis. Garis ini juga menandakan sebagai katoda. Kemudian pertemuan PN terbuka. Seperti yang tadi, ada ion akseptor dan ion donor. Nah, yang akseptor ini dia merupakan jenis P, dan yang donor ini jenis N karena dia mempunyai banyak elektron. Kemudian di antara kedua jenis P dan N ini ada
bagian yang disebut sebagai lapisan pengosongan. Dia memisahkan jenis menjadi dinding sekat dari jenis P dan jenis N. Karena atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Kemudian ada lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, maka akan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, dan menimbulkan arus difusi ke kanan. Jadi elektron akan bergerak dari sini, dari ion donor bergerak ke P, berusaha bergerak, sehingga tentu di sisi jenis N ini akan terjadi kekosongan karena berpindah elektronnya. Nah, kemudian terjadi recombination, penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Kemudian ada tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif, dan lenyapnya hole atau lubang meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif ini menyebabkan adanya medan listrik, sehingga akan munculnya beda potensial ataupun tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potensial, dan menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka akan ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Kemudian pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Pada rangkaian ini dioda disuplai dengan tegangan dan diberi load. Adanya VD drift menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V O plus, maka potensial penghalang turun menjadi VO min VD plus. Daerah pengosongan, maka daerah pengosongan menjadi semakin sempit dan mengecil menjadi semakin sempit. Nah, pembawa mayoritas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan penghalang ataupun potensial penghalang ini. Nah, hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, kemudian elektron, karena semakin ini bisa lewat, tentu saja yang dari sini juga bisa, dari yang jenis N juga dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang melewati dioda. Kemudian bagaimana dengan reverse bias atau prasikap mundur? Tegangan positifnya disuplai ke katode, berarti elektronnya dari sini. Nah, pada sisi P bergerak kiri,
Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosok, maka karena elektron berjalannya begini dan ini sebaliknya, maka daerah pengosongan akan semakin melebar dan potensial penghalang menjadi VO plus VD aksen. Maka karena ini semakin lebar, maka tidak ada arus yang melewati bidang pertemuan ini. Karena daerah pengosongan ini merupakan semikonduktor intrinsik, semikonduktor murni, agitasi termal dapat perubahan atau agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode dan anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 14 ampere. Kemudian grafik dari arus dioda seperti ini bentuknya. Ada dioda Zener, dia dan analisa dioda. Gambaran sebuah dioda dengan elektroda anode dan katode, anode dan katode. Kemudian jenis-jenis dioda. Ini jenis junction dioda yang paling banyak ditemui. Kemudian jenis Zener. Kemudian ada jenis Schottky. Kemudian ada LED. Kemudian ada fotodioda juga. Jenis-jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan. Dioda silikon berfungsi untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut, dan pengaman tegangan kejut. Biasanya dengan kode IN, bisa 4001, 4007, atau 5404. Kemudian dioda Zener digunakan untuk mengatur tegangan. Tegangan Zener berkisar 6,2 volt atau juga 3,2 volt. Sedangkan dioda bridge di sini tidak ada, digunakan untuk penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier pada rangkaian power supply atau catu daya, atau bisa pada kiprok pada kendaraan motor. Kemudian LED, dia ini dioda yang memancarkan cahaya dan dapat digunakan sebagai lampu indikator dengan konsumsi arus yang rendah, sekitar 5 mA. Kemudian rangkaian dioda. Pada gambar ini, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, khususnya yang Kirchhoff voltage law, maka dapat diperoleh bahwa tegangan pada rangkaian adalah tegangan input dikurangi dengan arus RL, dengan catatan RL adalah load atau beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu V dan I, maka diperlukan rumus lagi.
yaitu dengan mengetahui karakteristik dioda tersebut. Nah, adalah garis load atau garis beban yang melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan V input, dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Maka dioda karakteristiknya kemudian akan naik sampai di titik konstannya. Kemudian gambar grafik untuk karakteristik yang dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan input, tegangan masukan bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban atau R load-nya itu tetap. Maka nilai arus beban tetap linear, karakteristiknya juga akan sama, akan statis jika sudah melewati titik konstannya. Kemudian model-model dioda. Kemudian yang pertama adalah pendekatan pertama, itu merupakan tipe dioda ideal. Pada kondisi forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup biasa karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Dan pada saat posisi reverse bias, dioda hanya dianggap sebagai saklar terbuka dan hambatannya bernilai tak terhingga. Ini pada saat forward bias hanya dianggap seperti saklar saja. Karakteristiknya dia akan konstan pada titik tertentu. Dan sedangkan yang reverse tidak ada. Tentu saja ini hanya ideal saja, pada komponen sebenarnya tidak ada yang bisa seperti ini. Kemudian pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. Untuk silikon nilainya 0,7 volt atau 0,6, dan untuk germanium 0,2 volt atau 0,3. Kemudian pada saat reverse bias, dioda sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tidak terhingga. Pada saat forward bias, bahkan dioda dianggap sebagai sumber tegangan V gamma yang tegangannya bernilai 0,7 atau 0,6. Kemudian pada saat reverse bias hanya dianggap sebagai saklar yang terbuka saja. Kemudian pada pendekatan yang ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma yang nilainya 0,6 atau 0,7, dan
dengan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Jadi pada pendekatan ketiga ini tidak seperti pada pendekatan pertama yang hanya dianggap sebagai saklar, atau pada pendekatan kedua yang hanya dianggap sebagai sumber tegangan. Pada pendekatan ketiga, dioda ini dianggap sebagai sumber tegangan dan dipasang seri dengan resistan, karena memang pada praktik kenyataannya memang seperti ini. Jadi dia memiliki supply sebesar 0,6 dan tegangan resistansi forward, karena seperti yang dibahas pada dia adalah semikonduktor bukan konduktor murni, tentu saja dia memiliki resistansi. Maka pendekatan ketiga ini dibilang sebagai paling realistis. Kemudian pada pendekatan keadaan saat reverse bias, dioda dianggap sebagai resistan reverse. Maka dioda dianggap sebagai resistor yang nilainya sangat besar pada keadaan reverse bias. Kemudian ada contoh soal. Pada rangkaian di diode ini, gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Dengan menggunakan pendekatan 1, yang bahwa diode dianggap sebagai saklar tertutup, maka gambarnya akan seperti ini. Tidak melewati apa-apa, hanya seperti melewati saklar, dan VD nya 0 karena tidak ada apapun. Maka untuk menghitung arusnya juga hanya seperti menggunakan hukum Ohm biasa. Kemudian pada pendekatan kedua, karena pendekatan kedua dijelaskan pada bahwa dioda dianggap sebagai sumber tegangan yang tadi nilainya sebesar 0,6 volt. Maka dengan gambar seperti ini, seperti power supply sumber tegangan, maka nilai VD adalah sama dengan V gamma, yaitu 0,6 volt. Maka untuk dengan sistem pendekatan kedua untuk menghitung arus, maka menggunakan rumus tegangan input dikurangi dengan tegangan gamma dibagi dengan nilai hambatan beban, maka diperoleh 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi dengan 100 ohm. Maka dengan sistem pendekatan kedua diperoleh nilai arus sebesar 0,094 ampere. Kemudian dengan sistem pendekatan yang ketiga, bahwa dioda dianggap sebagai sumber tegangan dan juga beban sumber resistor yang dipasang secara seri, maka digambarkan seperti ini dengan nilai tegangan gamma V gamma itu 0,6 volt dan resistansi forward itu 2,5 ohm. Maka diperoleh perhitungan arus dengan tegangan input dikurangi dengan tegangan V gamma dibagi resistansi beban ditambah dengan nilai resistansi forward, maka diperoleh hasil dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi dengan 100 ohm ditambah dengan 2,5 ohm
maka akan diperoleh dengan nilai arus 0,092 ampere. Kemudian untuk menghitung tegangan D yang timbul, ini dengan rumus Vin dikurangi dengan arus dikali dengan nilai resistan beban, maka diperoleh hasil 10 volt dikurangi ini tadi ID 0,092 dikalikan dengan 100 ohm, maka akan diperoleh nilai VD 0,8 volt. Baik, sekian dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.